Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan haram. Kita baru saja melewatkan 10 hari pertama Zulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang zaman. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah merupakan hari-hari terbaik sepanjang zaman. Dan kita masih berada pada bulan-bulan haram, bulan Zulhijjah. Bulan depan masih bulan haram, yaitu bulan Muharram. Dan untuk bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim" ila akhiril ayah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah 12 bulan. Ya, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan 4 di antaranya bulan haram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka di bulan-bulan ini, bulan-bulan yang Allah taala muliakan ini, mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita semangat terus untuk melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang namanya kemaksiatan. Sesuai dengan tema khutbah kita, di sini kita membawakan surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang masyhur yang sering kita dengar, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, ya, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana keduanya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, ayyuhal muslimun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersegera. Ya, bersegera dalam artian jangan ditunda-tunda. Ada 2 hal dalam ayat ini yang Allah suruh kita bersegera. Pertama, memohon ampunan Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, ya, pemimpin para nabi dan rasul, beliau mengatakan, "Fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah." Sesungguhnya aku mohon ampun dan bertaubat kepada Allah setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Beliau seorang yang maksum, beliau seorang yang Allah jaga dari dosa-dosa. Namun beliau tidak kurang 1 hari 100 kali mohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, yang boleh jadi kita ini mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak bisa menjamin diri kita untuk bisa menjaga dari perbuatan dosa. Maka bersegera, ya, istighfar bersegera. Artinya setiap hari. Gak ada istilah ditunda-tunda. Ya, nunggu usia 60-an, 70-an baru istighfar. Gak ada itu dalam Islam. Di sini Allah menyuruh sari'u, ya, asri', bersegeralah.
Ya. Kemudian juga bersegera memohon apa? Memohon surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Maka dalam ayat ini, ya, Allah menyuruh kita bersegera untuk memohon surga dan jangan tanggung-tanggung. Kita ketika memohon surga itu agar kita mohon surga yang paling tinggi. Ya, surga itu 100 tingkat. Jarak antara 2 tingkatan sejarak langit dan bumi. Kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdaus fa innaha a'dal jannah wa awsatul jannah wa minha tafajjara anharul jannah wa fawquha 'arsyur rahman." Kata beliau, jika kalian memohon surga, kata beliau, maka mohonlah surga Firdaus. Surga Firdaus setinggi-tinggi surga. Jangan tanggung-tanggung. Kalau gitu saya mohon surga ya, nggak masalah di emperannya lah, nggak apa-apa lah surga paling bawah. Yang penting surga. Nggak gitu prinsip kita. Ya, Nabi memerintahkan kita surga paling tinggi dan itu bersegera. Jangan ditunda-tunda. Surga Firdaus. Ya, dikarenakan kata Nabi apa? Fa innaha 'alal jannah wa awsatul jannah. Surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi, ya, yang paling utama, yang paling pertengahan, ya. Wa minha tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga, ya. Wa fawquha 'arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itulah arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy makhluk yang tertinggi dan terbesar singgasana Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang Nabi suruh kita minta. Ya, jangan tanggung-tanggung, ya. Untuk perkara akhirat jangan tanggung-tanggung. Kita minta maksimal. Untuk perkara dunia kita ya sekedarnya saja. Ya, enggak usah kita rakus-rakus sekali dengan dunia. Yang penting dunia bisa kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah. Namun untuk perkara akhirat kita maksimalkan. Ini sifat orang yang bertakwa. Ya, sifat orang yang bertakwa, uiddan lil muttaqin. Apakah kita ingin mengetahui sifat-sifat orang yang bertakwa? Yang pertama, dalam ayat yang ke-134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik kondisi lapang atau kondisi sempit. Dia lapang, dia infak, dia sempit, dia infak juga. Ini sifat orang bertakwa yang akan diganjar dengan surga Firdaus. Ya, tentu dia infak lapang sesuai dengan kelapangannya. Kemudian masa sempit dia berinfak sesuai dengan kesanggupannya. Ya, dikarenakan Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain ketika Allah berfirman, "Anfik yabna Adam, anfik yabna Adam, unfik alaihi." Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku memberikan infak kepadamu. Ini Allah akan membalasi infak kita dengan berlipat ganda. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan infak. Berinfak, memberikan sesuatu di jalan Allah dengan tujuan mengharap wajah Allah, ya, bukan tujuan mengharap wajah yang lain. Ini yang harus kita tekankan lagi bagi orang-orang yang berinfak. Harapkanlah wajah Allah, baik sedikit atau banyak infak kita. Ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan marah. Ya. Orang yang sanggup menahan marah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata beliau apa? Laisa syadidu bis-sar'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang menang dalam bulan. Bukan itu. Orang yang kuat bukanlah yang badannya nampak otot kekar, ya, tegap, tinggi besar, badan berotot. Bukan itu yang Nabi maksudkan kuat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah.
atau orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menekan emosi. Ya. Ingat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mencela orang Yahudi yang mengucapkan kepada Nabi, "Assalamu alaik," kematian atasmu wahai Muhammad. Aisyah marah betul waktu itu. Maka Nabi katakan apa? "Mahlan ya Aisyah," pelan-pelan wahai Aisyah. "Innallaha rafiq yuhibbu rifqa fi kulli amri, fil kulli amri." Ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah itu menyukai kelembutan dalam setiap urusan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu, apabila kelembutan itu diletakkan ke dalam satu urusan, maka urusan itu akan menjadi indah. Namun ketika kelembutan itu dicabut dari satu urusan, maka urusan itu akan merusak. Ya, orang yang mampu menahan marah padahal dia mampu meluapkannya, maka inilah orang-orang yang dijanjikan dengan surga Firdaus. Ya. Orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama berinfak kondisi lapang dan sempit, yang kedua mampu menahan marah. Ya. Kemudian ciri-ciri berikutnya, wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Ya. Bukan cuma mampu nahan marah, dia pemurah dalam memaafkan orang lain. Ketika dia bersengketa kepada orang lain, dia mampu memaafkan orang lain tersebut. Ya, hatinya lapang, hatinya luas. Bukanlah orang-orang pendendam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah orang yang maaf. Ya, kemudian perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, jadilah orang pemaaf. Memang berat sekali menjadi orang yang pemaaf, sangat-sangat berat, apalagi kalau kita dalam posisi yang benar. Namun Allah janjikan itu. Ya, Allah janjikan surga kepada orang-orang yang pemaaf, dan inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa itu sesuatu yang mudah diucapkan namun sangat sulit dipraktekkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan ialah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ihsan yang dimaksud dalam hadis Jibril, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang setiap dia mau melakukan sesuatu, dia merasa Allah pasti mengawasinya. Kemanapun dia berada, tidak ada satu tempat pun yang bisa dia melakukan maksiat, melainkan Allah pasti melihatnya. Nah, ketika sikap ini timbul pada diri seseorang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang merupakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu celah pun bagi dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram, ciri-ciri orang bertakwa berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang mereka berbuat fahisyah, ya.
Fahisyah ini kalau dikatakan dalam Al-Qur'an, ada kata fahisyah, jamaknya ialah fawahish, itu bermakna yakni perbuatan keji, yakni zina, ya. Zina atau perbuatan liwat, homoseks dan sejenisnya. Itu masuk ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan menjijikkan. Ya. Orang yang berbuat fahisyah au zalamu anfusahum, atau orang yang menzolimi diri sendiri, melakukan dosa-dosa yang lainnya, kezoliman-kezoliman yang lainnya, ya. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang bertaubat. Nah, ketika orang tadi bermaksiat, ya, melakukan dosa besar atau dosa kecil, ya, kemudian pada waktu dia melakukan dosa tersebut, zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah. Maka ketika mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka bersegera memohon ampun akan dosa-dosa mereka. Segera mohon ampun. Ingat ya, sebaik-baik kita bukan orang yang enggak berdosa, orang yang ketika dia berdosa cepat bertaubat. Ya, segera astaghfirullah wa atubu ilaih, saya berdosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar dia. Ketika dia berdosa, istighfar. Segera istighfar lagi. Ya, jangan salah paham. Bukan bermakna kita setelah istighfar kita anjurkan dosa lagi, bukan. Ketika kita terjebak, istighfar lagi. Terus istighfar sepanjang waktu, sepanjang hari, setiap hari. Lebih-lebih ketika berdosa, segera istighfar. Fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan zalim mereka itu sedangkan mereka mengetahui. Ya, ini ciri-ciri orang bertakwa juga. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang ketika berdosa mereka santai-santai dulu, nantilah kalau saya bertaubat ya di usia sekian, bukan. Dia segera bertaubat. Ya, makanya Nabi menjanjikan, kata Nabi apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 macam golongan manusia yang Allah naungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yani apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seseorang yang di keheningan malam dia berzikir, mengingat Allah di kesendirian, maka mengalir air matanya. Mengalir, menangis, dia mengingat dosa-dosanya. Ya. Maka di hari yang mulia ini banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Tetapkan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.